Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada ayahanda guru, tuan guru mursyid Kamil Mukamil Kholis Mukhlisin, dan juga para profesor semua. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Dengan mencari ridho Allah dan menuju kepada Allah, semoga pada pertemuan ini selalu membawa kemanfaatan bagi kita semua. Perlu diketahui bahwa manusia ini dan jin diciptakan hanya untuk menyembah, mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Tentunya dalam pengabdian itu harus ada wujud pengorbananmu sebagai rasa cintamu kepada Yang Maha Kuasa itu sendiri. Maka dari itu bentuk ikhlas itu bisa dibuktikan hanya dengan cara itu. Tidak ada harapan apapun. Tidak ada harapan apapun kecuali hanya berbakti dan berbakti mencintai kepada yang kita sembah itu sendiri. Karena kalau kita ini mengingat apa yang telah diberikan berupa beberapa karunia, nikmat, Masya Allah, luar biasa. Tidak ada bandingannya dengan pengabdian kita ini kepada Yang Maha Kuasa itu. Di dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu membutuhkan pembimbing, yaitu kita harus mengenali dulu dengan yang disembah, mengenali dulu dengan Tuhan kita masing-masing. Mengenali dulu dengan Tuhan, artinya ya, Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Itu yang perlu kita kenali. Dengan mengenal Tuhan secara rohani dan dihantarkan dengan secara jasmani ini, ada beberapa proses setelah rohani kita itu dikenalkan dengan cara penanaman nur ilahiyah atau dibaiat, maka ada beberapa tahapan, yaitu diproses, yaitu prosesnya adalah takhalli, tahalli, dan tajalli, yang artinya proses pembersihan. Takhalli, dibersihkan dulu dosa-dosa kita. Maka untuk pertama, para salik, orang yang mengambah pada jalan untuk menuju mengenal Tuhan, adalah diproses dulu pembersihannya.
dibersihkan itu sakit, jasmani dan rohani dibersihkan. Apapun yang berkaitan dengan kita itu selalu dibersihkan. Kemungkinan dibersihkan hartanya, dibersihkan dirinya dengan beberapa ujian, itu suatu pembersihan. Ada kalanya sakit, ada kalanya dikurangi hartanya. Dibersihkan itu tidak enak. Itu harus diterima dengan sabar. Masalahnya dibersihkan itu memang tidak enak dan sakit. Setelah ada proses pembersihan, maka ada proses tahalli, proses yaitu pengisian. Setelah dibersihkan, diisi dengan amaliyah yang baik, dengan amaliyah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ diberi yaitu amalan-amalan. Setelah itu proses tajalli. Setelah ada proses tahalli dan takhalli, maka ada proses tajalli. Tajalli itu adalah bagaimana seorang salik yang telah dibimbing oleh guru rohani ini bisa mengadopsi sifat-sifat yang baik, jamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat rahman rahimnya Allah, itu akan bisa nampak setelah adanya pembersihan dan adanya proses pengisi. Setelah wadah itu dibersihkan terus diisi, maka di situ ada tajalli. Karena rahman rahimnya Allah itu untuk semua makhluk itu akan bisa diadopsi lewat hamba-hamba yang terpilih, karena tidak mungkin langsung dari Allah, tetap dilewatkan pada hamba-hamba yang terpilih. Rezeki pun juga begitu, tetap apapun yang diberikan Allah dengan hambanya itu ada dilewatkan pada orang yang dipilih Allah itu sendiri. Maka jadilah kita semua menjadi orang yang benar-benar bisa mengadopsi sifat jamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa bermanfaat bagi umat dengan ilmu, dengan akhlak, dengan berbudi luhur dan lain-lain, sehingga bisa bermanfaat kepada umat semua. Ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Agama itu harus rahmatan lil alamin, karena agama adalah milik Allah, agama untuk semua umat. Bagaimana bisa rahmatan lil alamin kalau tidak lewat seorang atau orang-orang yang dipilih oleh Allah itu sendiri menjadi rahmat, menjadi itu karunia untuk semua alam semesta.
tidak pandang bulu, tidak pilah dan pilih. Itu namanya rahmatan lil alamin. Itu yang menjadikan kita semua harus mengerti tentang rahmatan lil alamin itu. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Dari segala khilaf dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.